Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati saudaraku. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan menyapa kita kembali pada hari ini untuk menguatkan kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Isinya demikian, saudara. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak berbunyi demikian, "Alaidang diloas di dogmatu ibana. Muli mahot wakasi solhotmu, pajojor matu nasida godang ni nabinahen ni Tuhani tuho dohot pangisina diho." Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Sering kita akan apa yang telah kita alami, kita ungkapkan dan kita ceritakan kepada orang. Tapi, saudara, ada dua kemungkinan dalam diri orang ketika menceritakan apa yang dia alami kepada orang. Kemungkinan yang pertama adalah dia menceritakan, dia memberitakan dengan jujur, tetapi tujuannya juga baik, yaitu agar orang yang mendengar ceritanya itu, agar orang yang mendengar tentang apa yang mau disampaikannya itu, dia termotivasi, dia terdorong dan lebih semangat, supaya mampu terus melangkah ketika seseorang menceritakan apa yang dia alami kepada temannya. Kemungkinan yang kedua, dia menceritakan, dia menyampaikan, dan dia bersaksi tentang apa yang dialaminya, apa yang sudah dirasakannya kepada temannya, kepada orang lain, tetapi tersirat ada suatu ingin membanggakan dirinya. Aku bisa karena aku pintar, aku bisa karena diriku. Keakuan tersirat di kemungkinan yang kedua. Saudara terkasih, yang mau dipastikan firman hari ini bagi kita, bersaksilah, berceritalah, berbagilah kepada orang lain, dan itu harus dan itu wajib, tetapi dengan catatan terpenting. Apa yang bisa kita rasakan, apa yang mau kita saksikan, itu hanyalah karena Tuhan. Kita wajib bersaksi, kita wajib menceritakan kepada orang, tapi dengan tujuan untuk memotivasi, untuk memberi semangat, dan menyatakan bahwa semua ini adalah karena Tuhan. Itulah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sedang kerasukan setan pada saat itu di Gerasa dan sudah disembuhkan. Kemudian dia mau ikut Tuhan Yesus ke perahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Kau tidak usah ikut." Tuhan Yesus tidak berkenan supaya dia ikut. Tetapi pulanglah ke kampungmu dan bersaksilah bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua untukmu sehingga engkau bisa sembuh. Saudara terkasih,
Hendaklah kita terus bersaksi selagi Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Karena kita tidak tahu sampai kapan nafas ini batasnya. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk terus bersaksi, berbagi, memotivasi, dan menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita. Supaya orang termotivasi. Tapi jangan sampai jatuh kepada kesaksian yang ditambah-tambahi. Jangan sampai jatuh kepada kesaksian atau menceritakan sesuatu kepada orang dengan tambahan kebohongan. Sampaikan apa adanya. Ceritakan apa adanya. Dan beritahu dia pengalamanmu yang sesungguhnya. Sehingga dia yang mendengar kesaksian kita sungguh-sungguh bisa menangkap apa hal yang tidak baik dari apa yang kita rasakan, apa kekurangan kita. Sungguh dia bisa tahu dan kita jujur. Dan dia juga tidak salah menangkap dari apa yang kita saksikan, yang kita beritakan. Hati-hati, sekarang ini banyak sekali orang ketika mau bersaksi, ketika mau menceritakan, menyampaikan kepada orang lain, banyak sekali yang namanya bumbu-bumbunya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan uram-uramna, terlalu banyak bumbu-bumbu manisnya. Katakan yang seadanya. Tak usah ingin bercerita kepada orang dan bersaksi kepada orang supaya kita dipuji. Supaya kita terlihat oke. Supaya kita terlihat orang yang paling pintar dan paling berpengalaman. Dunia ini semakin seperti itu. Tapi kita mau memastikan, dan firman ini mau memastikan kepada kita, beritakanlah bahwa Tuhanlah yang membuat itu semua, sehingga engkau bisa sembuh, sehingga engkau bisa menerima berkat, dan bisa merasakan seperti kehidupan kita pada saat ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, teruslah berangkat untuk memotivasi dan bersaksi dimanapun kita berada. Baik segala pengalaman kita di punguan marga, baik juga di persahutaun, biarlah kita terus menyaksikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh baik. Jangan pernah katakan dan jangan pernah sampaikan keraguan tentang yang bertuhan. Tapi sampaikanlah, sekalipun saya pernah menderita, sekalipun saya dekat kepada Tuhan tapi merasakan sakit, tapi sampaikanlah, Tuhan punya rencana. Dan saya sudah rasakan, tidak hanya sekali ini, tidak hanya 2 kali, tapi saya telah melalui hari demi hari, tahun demi tahun. Semua sudah Tuhan rancang, bahwa benar tidak selamanya hidup ini di dalam persoalan masalah. Saya sudah merasakannya. Kita harus menyampaikan seperti itu. Dan kita harus memberi semangat kepada orang. Tetap semangat saudaraku. Selagi kita bernapas, kita harus bersaksi. Orang yang masih hidup berarti dia mampu menyaksikan kebaikan yang diberikan Tuhan. Hidup yang diberikan oleh karena Tuhan. Selamat bersaksi terus di dalam kesetiaan dan kejujuran untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami setiap saat memberi kesaksian dimanapun kami berada, yaitu kesaksian tentang segala yang kami dapat di dalam kehidupan kami hanyalah oleh karena Tuhan saja. Jangan biarkan kami Tuhan bersaksi, bercerita, menyampaikan sesuatu kepada orang untuk menunjukkan keakuan kami. Hindarkan kami dari situ. Tapi biarlah kami setiap hari melangkah di dalam kejujuran dan kesetiaan untuk merangkul orang-orang supaya bangkit semangat dan semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan mendahulukan sehingga rejeki melimpah dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.